Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa GMF Aero Asia rahimakumullah. Mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk kita selalu menguatkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan tentunya selalu kita sampaikan dengan penuh kerinduan kepada kekasih kita semua, uswah hasanah kita, tauladan utama dalam setiap aspek kehidupan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam Allah limpah curahkan kepada keluarga Rasul yang mulia, kepada sahabat Rasul yang setia, dan mudah-mudahan kita umat Rasul akhir zaman ini yang terus berjuang untuk istiqomah kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah amalan yang menghindarkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, atau laknat itu artinya dicela oleh Allah, atau laknat itu artinya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah laknat. Makanya kan kita kan sering berlindung kepada Allah, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, lawannya laknat itu apa? Lawannya laknat itu adalah rahmat. Ya. Jadi kalau makhluk Allah itu dilaknat oleh Allah, pasti makhluk itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ketika makhluk itu dijauhkan dari laknat Allah, maka makhluk itu pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, jamaah mau rahmat apa mau laknat? Masalah. Ini hadirin. Baik, tema kita pada siang hari ini adalah kita mentadaburi hadis Rasulullah ini. Rasul pernah bersabda, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Nih. Rasul bersabda yang artinya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula segala isi yang ada di dalamnya, kecuali
dalam rangka berzikir kepada Allah, kecuali dalam rangka taat kepada Allah orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang terus belajar ilmu agama maksudnya di sini. Hadirin, ini kalau secara makna tekstual ya, kita pisahkan yang atas sama yang bawah. Yang atas itu semuanya, yang hitam itu semuanya dilaknat sama Allah. Bawahnya itu unless, pengecualian. Hadirin, dunia itu apa? Dunia itu ya umur kita, ya kesehatan kita, ya harta kita, ya jabatan kita, pasangan kita, anak, cucu, keturunan, aset kita, itu semua dunia. Maka kalau kita pahami dari tekstual ini, ya, maka semua dunia yang hari ini kita miliki itu akan dilaknat oleh Allah, kecuali dunia kita hubungkan, kita koneksikan dengan agama, yaitu dengan 4 amalan tadi. Amalannya yaitu pertama zikrullah, yang kedua taat kepada Allah, yang ketiga menjadi orang-orang yang berilmu atau paham agama, yang keempat meskipun dia belum faqih tentang ilmu agama, dia terus datang ke pengajian, dia terus belajar ilmu agama. Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah nih. Maka kenapa kita meskipun sibuk, lelah, capek, penat ya, sudah bekerja, kita ikut ngaji juga di masjid tercinta kita ini. Ternyata dengan kita ngaji seperti ini, jamaah rahimakumullah, ini wasilah dari supaya dunia kita terhindar dari laknat Allah dan dunia kita menjadi penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyemangat kita untuk terus istiqomah dengan kajian-kajian keislaman seperti ini. Baik, jamaah rahimakumullah, ada golongan yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ada golongan orang yang dilaknat oleh Allah dalam hadis. Ya, siapa golongan yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran? Pertama, orang yang kafir dan zalim. Ya, wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Jamaah, jadi di surat Al-A'raf nih ya, di surat Al-A'raf itu surat yang ke-7, ternyata di situ ya, kalau bahasa sekarang nih hari ini, di akhirat nanti itu ada waiting room, ruang tunggu, kayak orang mau naik pesawat itu kan ya, ketika check in dia ada ruang tunggu gitu kan. Nah, ruang tunggu itu namanya Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi bainal jannah wan nar. Jadi antara surga dan neraka itu nanti ada Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi. Penduduk Al-A'raf itu terhalang ya kan masuk ke surga. Nah, penduduk Al-A'raf ini kalau melihat penghuni surga, dia bisa melihat penghuni surga, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Kalau melihat penduduk neraka, mereka berdoa, ya Allah, hindarkanlah kami dari neraka. Jamaah rahimakumullah, para ahli tafsir menyebutkan bahwa penghuni Al-A'raf ini adalah, penduduk Al-A'raf ini adalah orang-orang beriman ya, yang mereka terhambat masuk ke surga, meskipun mereka akhirnya masuk surga, karena mereka orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah, tetapi antara pahala dan dosanya equal, antara amal baik dan buruknya sama. Kalau bahasa sekarang, sholat juga cekek botol juga, botol yang ada isinya. Ini kurang ajar yang baru-baru nih ya kan, nyetorin ayat dapat hadiah, emang test of the water terus mereka ya terhadap umat Islam ya. Kan itu ya jamaah rahimakumullah. Atau bahasa kita STMJ, sholat terus masih maksiat jalan ya. Atau STMJ ini yang bahaya, STMJ yang kedua, sholat terus masih judol. Jadi jamaah rahimakumullah nih, judol itu masuk ke ruang-ruang pribadi kita. Makanya kami di MUI Kota Tangerang itu salah satu dakwah kami ke setiap kecamatan adalah
memberikan kewaspadaan ke masyarakat, edukasi tentang bahayanya bangke dan judol, ya, bank keliling dan judol, gitu ya, rahimakumullah. Ya, meskipun kami kasih masukan, jangan cuma reaktif, tapi berikan alternatif masyarakat. Jangan mengatakan ini tidak boleh, tapi yang boleh harus kita berikan solusinya. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya hadirin. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nanti Pak Bu, di surga itu, penghuni surga itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan penghuni neraka. Penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, sesungguhnya kami, ya, di dalam surga telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau suami janji sama istri, pasti dipenuhi nggak? Belum tentu, Pak. Ntar dibeliin apa namanya Supra, akhirnya nggak beliin Supra, beliinnya Supri, ya kan? Ntar beliin Brio nggak jadi, jadinya Bria. Uangnya kurang masih, gitu kan? Ini jamaah rahimakumullah ya. Tapi kalau janji Allah pasti. Nah, rahimakumullah, maka apa di antara janji Allah? Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Jemaah rahimakumullah nih. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang istiqomah dengan surga yang Allah janjikan, Pak. Hadirin, jadi kalau kita nih beriman, berislam, kemudian istiqomah, kita dijadikan surga oleh Allah. Yang salah satu karakter surga itu kata Allah apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Di dalam surga itu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan dalam surga itu mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Pak, jangankan yang kita minta, Pak, di surga, yang kita inginkan aja, ya kan, itu diberikan oleh Allah SWT. Sampai-sampai, Pak, penghuni surga nanti, Pak, bahasanya hari ini speechless, udah bingung meminta apa. Karena jamaah rahimakumullah, yang namanya balasan dari Allah SWT berupa surga itu, kalau di Al-Quran dan hadis disebutkan di sana ada bidadari yang apa, bermata jeli, yang penciptaannya nggak lewat persalinan tapi kun fayakun, ada apa, buah-buahan, ada apa, makanan-makanan yang nikmat, itu visualisasi aja, Pak. Adapun rasanya itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terbersit oleh hati, terlintas oleh pikiran, gitu. Jadi gini, Pak, saking nanti hamba-hamba Allah penghuni surga itu udah nggak bisa ngomong lagi, disuruh minta, bingung minta apa. Kenapa? Karena maaf, Pak, gini, gampang ini ya. Ekspektasi kita, Pak, harapan kita di dunia ini kalau punya rumah, Pak, pengennya segede apa rumahnya, Pak? Atau maaf, jamaah di hari ini rumahnya yang paling gede kira-kira segede apa, Pak? Ini tawaduk semua ditanya di sini, Masya Allah. Ya, karena kita bersyukur ya Allah udah muliakan kita, ya Masya Allah. Ya kan? Kalau kita di sini ekspektasi kita rumah, Pak, maaf, jamaah di sini ada rumahnya 3 tingkat, mungkin ada masih. Yang 4 tingkat ada nggak? Berat, Pak Ustadz, liftnya bisa kebeli 500 juta listriknya. Kan begitu jamaah rahimakumullah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu ekspektasi kita terhadap rumah di dunia, ya kan? Bapak kalau punya rumah di Semarkon gitu kan luar biasa ya, elite, prestise, wah, teman-teman. Tapi jamaah rahimakumullah, itu ekspektasi kita terhadap rumah tuh. Ternyata nanti Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam hadis Bukhari Muslim itu hadirin ya, surga yang paling rendah itu nanti luasnya seperti bumi 10 kali lipatnya. Lah, ekspektasi kita cuma rumah 4-5 lantai, tapi yang Allah berikan seluas bumi 10 kali lipatnya. Mau ngomong apa coba? Mau minta apa lagi coba?
Ini jamaah rahimakumullah. Nah hadirin, kan gitu ya. Kita kan dulu ekspektasi kita sama istri kita kan pengennya kayak Karissa Putri lah gitu kan. Kalau yang lahir 60 70 Dian Piscesa lah, Dian Piscesa pesek. Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Ya kan gitu. Pokoknya cantik-cantik, dapatnya alhamdulillah. Ya kan? Ya kecewa nggak kecewa, yang penting rodi itu bilahi roba. Emang yang kecewa kita doang Pak? Istri kita emang kecewa. Istri kita kan dulu ekspektasinya pengen dapat kayak siapa? Hengki Tornando, ya kan? Sekarang ya dapat Pak Hengki Tornando, komisi doang. Nah jamaah rahimakumullah begitu. Nanti di surga Pak, ya Allah, kan gitu dalam hadis. Ketika seorang hamba Allah persilahkan untuk memasuki surganya apa? Dilihat dari jauh seorang wanita yang sangat cantik. Ya, karena begitu cantiknya nggak pernah lihat dia di dunia orang wanita cantik itu, dia bilang ini pasti bidadari untuk saya. Ya kan? Setelah didekati ternyata apa? Kamu pasti bidadari yang Allah berikan untuk saya. Bukan, saya ini dayang-dayang bagian luar. Oh, dayang-dayang bagian luar udah bikin kelepek-kelepek, Pak. Bikin lupa akhirat. Oh, kan akhirat gak Pak? Ya kan? Kalau dunia lupa. Kalau di dunia lupa daratan, ya kan, lautan, udara, kepolisian gitu ya. Kalau di akhirat lupa akhirat udah jamaah rahimakumullah. Padahal masih dayang-dayang luar. Begitu masuk ke dalam lebih cantik lagi. Maka diperkirakan inilah bidadari Allah untuk saya. Ternyata lebih cantik lagi. Katanya nih dayang-dayang bagian dalam. Barulah yang perumah intinya di surga, ya, permaisurinya daripada bidadari itu siapa? Istri-istri kita yang beriman. Kok tadi semangat dibilang istri jadi gak semangat lagi? Ustaz, emang kita ketemu istri kita di surga? Kalau istri kita soleha, ya kan, sama-sama taat sama Allah, ya akan ditemukan lagi di surga. Dan istri kita Pak, speknya bukan spek dunia. Dia permaisurinya para bidadari, jamaah rahimakumullah. Bilangin bini begini biar dia nggak cerewet lagi. Nah, tapi kalau bini cerewet Pak, Bapak sabar, itu berarti Bapak orang yang tak korup kepada Allah. Kalau orang dulu bilangnya wali. Yo, Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa imannya Pak? Setan aja takut sama Umar bin Khattab. Giliran bininya ngomel-ngomel, Umar bin Khattab sabar cicing wae. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi hadirin, bilang ke istri kita, kalau di dunia ini memang setiap keinginan kita itu nggak tercapai, itu memang ujian dunia. Kapan mah kita semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah? Jangankan minta, keinginan masih dalam hati, ya kan? Gitu. Itu dimensi di surga. Sama Pak, maaf, kita hari ini, ya kan, kerja, ya kan, ibadah, ya, berkhidmat buat masyarakat, ya kan, buat umat, terus berkontribusi terbaik di tempat pekerjaan, masih ngaji lagi, ada 5 waktu lagi, capek Pak, penat Pak, lelah Pak, apalagi Ustadz Pak, ngaji pada sakinah, luar biasa, ya, apalagi subuh Pak, banyak yang sakinah kalau ngaji, jangan subuh gitu. Nah, tapi jamaah rahimakumullah, nah ini hadirin ya, jadi lelah itu dimensi dunia. Nanti di sorga nggak ada lelah, nggak ada penat, nggak ada lemah, bahkan nggak ada lemah Pak. Semangat terus Pak. Kita Pak, maaf, kadang-kadang tanggal muda pun tetap ibadah ada lemahnya, nggak semangat, betul. Tapi di surga Pak, semangat terus, nggak pernah lelah. Karena nggak ada mikirin angsuran, cicilan nggak Pak. Ya, mikirinnya udah senang-senang aja, bahagia aja. Nah ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Maka penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, apakah kalian di neraka juga sudah mendapatkan janji dari Allah, yaitu berupa siksa Allah SWT? Maka mereka menjawab, qalu na'am. Maka setelah komunikasi itu, malaikat kemudian berkata apa? Fa'adzana mu'adzzinun bainahum alla'natullahi 'alal zalimin. Ya kan? Kutukan Allah ditimpakan pada orang-orang yang zalim. Nah ini jamaah rahimakumullah ya. Hadirin, maka hadirin ya, kalau kita kerja di GMF, capeknya misalnya, lelahnya itu sekarang sudah 70, di rumah ada peluang menjadi RT RW, peluang masuk biar capeknya 80. Karena inna idomil jaza ma'a idomil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jadi kalau semakin lelah kita dalam taat kepada Allah,
insya Allah semakin dimuliakan Allah. Nah enak Pak kalau karyawan pegawai punya prinsip begini mah. Jadi kalau capek nggak ngeluh. Terus gini Pak, bagaimana Pak kita capek kerja tapi jadinya bukan keluhan? Ya, orang yang bisa begitu orang yang Allah berikan hikmah. Pak maaf, dalam hidup ini Pak, kalau kita nggak pakai hikmah Pak, adanya apa? Keluh kesah. Maaf, ya kan? Udah dulu, ya kan? Udah punya uang kurang, keluh kesah. Dulu pengen pasangan, nggak punya pasangan, keluh kesah. Dulu pengen punya anak, anak bengal dikit, keluh kesah. Ya kan gitu. Ya. Jadi maka supaya kita itu tidak keluh kesah apa? Hikmah. Yu'til hikmatan mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Makanya ada materi saya, kemuliaan yang banyak. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah anugerahkan hikmah, maka sesungguhnya mereka mendapatkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Maka jamaah, kita lihat nih, kalau dalam hidup ini kita banyaknya adalah sabar, syukur, zikir, taat, bukan banyakkan ngeluh, ya, maka insya Allah Allah telah berikan kita hikmah. Ini jamaah rahimakumullah ya. Nah, yang kedua, orang Yahudi yang kafir Pak, itu dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Dzalika bima sawwakanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Aso Pak, durhaka Pak. Asawwakanu ya'tadun. Ya kan? Jamaah rahimakumullah gitu. Durhaka ini selalu menentang Allah. Kenapa setan itu akhirnya dilaknat oleh Allah? Menentang Allah. Allah perintahkan sujud Nabi Adam, menentang Allah, gitu. Ya, durhaka itu Pak, Allah katakan A, dia katakan B. Allah perintahkan lakukan A, dia lakukan B. Itu durhaka. Ya. Dan melampaui batas. Yang rahimakumullah. Ya. Makanya di sini dikatakan Bani Israel dilaknat yang kafir kepada Allah. Tetapi ada perilaku-perilaku Bani Israel yang bisa jadi dilakukan oleh umat-umat lainnya yang bisa menjadi pintu masuk laknat Allah. Apa? Mereka selalu melampaui batas Pak. Coba Pak. Bani Israel itu kaum Pak. Kita umat Rasulullah, umat paling dimuliakan oleh Allah. Ya, nggak pernah Pak. Umat kita, orang-orang sebelum kita, umat Rasul dikasih makan yang turun langsung dari langit. Nggak pernah. Bani Israel pernah Pak. Mana dan salwa Allah berikan. Mana itu menurut ahli tafsir adalah makanan dari jenis daging burung. Salwa itu adalah minuman dari jenis madu. Mereka pernah Pak, mereka pernah melihat langsung Pak lautan terbelah dan mereka bisa melaluinya Pak. Tapi Pak, mereka melampaui batas. Kenapa Pak? Apa kata Bani Israel? Hei Musa, kami nggak pernah akan beriman kepada Tuhanmu. Ngomongin Tuhanmu lagi, kecuali Tuhanmu menampakkan dirinya kepada kami. Akhirnya apa Pak? Sambar geledek Pak. Itu di ayatnya surah Al-Baqarah, sambal petir. Jadi sambar geledek itu ada ayatnya Pak, ya kan? Penyebabnya apa? Melampaui batas. Maaf hadirin, syariat Islam, agama Islam ini Allah turunkan supaya kita tidak melampaui batasan. Agama Islam ini memberikan batasan kepada kita Pak. Kita cuma makhluk, Allah khalik Pak. Kita cuma ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Batasan Pak. Coba hari ini Pak, banyak manusia yang pada akhirnya keluar dari batasan. Coba hadirin hari ini LGBT, ya kan? Keluar dari batasan yang Allah telah tentukan. Ini rahimakumullah gitu ya. Maka bayangkan Pak, sampai ada seorang manusia Pak melampaui batas apa Pak? Memproklamirkan dirinya Tuhan. Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah ini jamaah ya, makanya dengan syariat Islam, dengan agama Islam, ya inilah Allah menjaga supaya kita tidak melampaui batas. Ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu nabi sama kanu yaf'alun. Bapak Ibu, mereka satu sama lain selalu tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Nah ini hadirin hati-hati nih. Kalau di satu komunitas, satu entitas ada perbuatan mungkar, kemudian kita tidak melarang, bahkan mensupport, mendukung, hati-hati.
Ini bisa menjadi suatu ekosistem yang menyebabkan Allah turunkan laknat. Apa Pak tuh yang nanti dicek di internet, satu desa Pak yang kemudian itu dimusnahkan oleh Allah dengan cara apa? Ditimpa oleh gunung Pak, lembah ledeng Pak, tolong Pak, Lagetan. Itu di daerah mana Pak? Dieng, yang sering ke Dieng nih. Jadi kenapa Pak itu masyarakat akhirnya memberikan tugu peringatan di sana? Jadi ternyata masyarakat itu memang banyak sekali maksiat Pak, dan pada malam hari itu Pak mereka itu pesta maksiat Pak. Kenapa mereka berkesimpulan bahwa mereka ditimpa oleh sebagian gunung? Karena Lagetan tadi Pak, ini kampung, ini gunung Pak, ya. Lagetan ini, antara Lagetan gunung, ini ada kampung-kampung lagi. Ada kampung-kampung lagi, tapi yang tertimbun ini kampung Lagetan ini. Makanya akhirnya mereka berkesimpulan bahwa sebagian gunung itu Allah terbangkan dan menimpa mereka. Ini jamaah rahimakumullah gitu. Jadi ya artinya apa? Bahwa perbuatan mungkar itu konsep dalam Islam apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Konsepnya sudah jelas Pak. Jadi di Islam itu Pak, kalau melihat keburukan, kejahatan, kemungkaran, ya, maka cegah kemungkaran itu dengan tangan. Ya, yang punya kemampuan, yang punya dia diberikan wewenang untuk melakukan itu, ya. Kalau nggak mampu Pak, kita nggak punya wewenang Pak untuk mencegah dengan aturan kita, dengan tangan kita, maka dengan lisan. Kalau nggak mampu Pak, nih terakhir dengan hati. Bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati Pak? Bagaimana caranya? Membenci Pak, menolak dalam hati Pak. Kalau kita nggak ada rasa benci dengan kemungkaran, nggak ada rasa penolakan dalam hati dengan keburukan, maka suatu saat kita akan keseret Pak. Atau suatu saat kita kena dampak daripada kemungkaran itu, jamaah rahimakumullah. Maka di sini konsep dalam Islam, ya kan? Makanya ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kalau kita bisa bertakwa dengan tangan kita, kekuasaan kita, ya lakukan itu. Kalau bisa bertakwa dengan lisan kita, lakukan itu. Kalau nggak bisa dengan hati, jamaah rahimakumullah. Nah ini hadirin ya. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya nih Pak nih, makanya hadirin lihat hari ini. Inggris tuh menjajah di antaranya apa? Malaysia. Sadar akhirnya dia salah kan. Jadi negara persemakmuran, ya kan? Maka dengan pemuda-pemuda Indonesia, kan tadinya Indonesia mau tanggal berapa Pak? Bukan 17 Pak, berapa? 24 Agustus jadinya Jepang. Alhamdulillah berkat pemuda-pemuda kita diculik, ya kan? Pak proklamator kita 17 Agustus lah akhirnya kita diproklamasikan sehingga kemerdekaan Indonesia bukan hadiah Jepang, jamaah rahimakumullah. Lihat Yahudi Pak, dari tahun 47 Pak sampai hari ini Pak, bukan cuma kombatan yang dibunuhin, orang tua dibunuhin, wanita dibunuhin, bahkan bayi-bayi dibunuhin, bahkan pengungsian dibom Pak. Itulah mereka. Maaf hadirin, bayangkan Yahudi itu kalau riba antara mereka haram Pak, haram Pak, riba antara Yahudi haram, bangkeling antara Yahudi itu haram. Tapi kalau dengan umat lain di luar umat Yahudi halal. Ya kan? Jadi mereka begitu, ya, tidak mencegah perbuatan buruk dan mungkar. Kalau bahasa saya ke teman-teman STM dulu gitu, dulu STM, ada teman mau mabok cuma punya duit 2.000, temennya bukan ngelarang, malah nambahin 3.000, nambahin 5.000. Ya saya baru tahu setelah lulus Pak. Makanya di grup STM, ya kan, saya suruh ngaji itu teman-teman. Kemudian ada pengajian online kan gitu, ngaji tahsin online. Ayo, ini udah umur kepala 5, ayo pada ngaji gitu. Jamaah rahimakumullah ya. Nah ini hadirin yang kedua. Oh, waktunya ya Masya Allah tabarakallah. Yang ketiga, orang yang menyembunyikan kebenaran, jamaah rahimakumullah ya. Jamnya udah kurang 10 ya. Wah, Masya Allah. Nanti insya Allah semoga Allah berikan kita umur yang panjang dalam taat, sehat, berkah,
Insya Allah kita lanjutkan lagi bulan depan, mudah-mudahan itu kalau masih diundang sama Ustadz Tohirin. Demikian jamaah rahimakumullah, mohon maaf kalau agak jok-jok sedikit karena jamnya jam kritis ya kan, jadi harus ada jok-jok sedikit. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.